terhormat Bapak MS Sembiring, Direktur Eksekutif Kehati, yang terhormat para anggota Dewan Juri Indonesia Green Company Achievement tahun 2013, para pemimpin perusahaan peserta program Indonesia Green Company tahun 2013, dan para pemimpin 25 perusahaan publik peraih Sri Kehati Indeks tertinggi tahun 2013, dan para hadirin semuanya yang kami muliakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan hadirin semuanya pada acara kita malam ini, yaitu Indonesia Green Company Achievement tahun 2013 dan apresiasi kepada 25 perusahaan publik peraih Indeks Sri Kehati tertinggi. Para hadirin semuanya, seperti kita semuanya juga mengetahuinya, upaya bersama kita untuk mendorong masyarakat, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga, dan khususnya para pelaku bisnis untuk menjalankan semua kegiatannya dengan memperhatikan, menghargai, dan senantiasa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, keselarasan dengan masyarakat sosialnya, serta selalu berprinsip kegiatan yang berkelanjutan. Ini sudah lama kita lakukan. Tapi sepertinya kita berkejaran dengan desakan dan tantangan-tantangan baru yang makin lama makin kompleks, yang terkait dengan perusakan lingkungan, kesenjangan sosial yang makin tajam, dan upaya-upaya peroleh keuntungan yang sifatnya jangka pendek. Di era otonomi daerah yang sejak satu tahun terakhir ini, desakan dan tantangan itu makin menjadi-jadi. Jadi tantangannya terhadap perusakan lingkungan semakin berat. Selain itu, di sisi yang lain, ini kalau kita perhatikan dari aspek konsumen, jumlah environmentally educated consumer atau konsumen yang sadar akan pentingnya lingkungan dari waktu ke waktu ini semakin banyak. Para konsumen ini mulai memilih-milih sebelum membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa. Mereka lebih cenderung membeli dan menggunakan produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan atau yang dihasilkan melalui proses yang ramah lingkungan. Jadi belakangan ini memang ada tren makin banyak konsumen yang sadar akan lingkungan. Selain itu, makin banyak pula investor, perbankan, buyer, dan perusahaan-perusahaan yang hanya mau berhubungan bisnis atau mau melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ramah lingkungan. Dan lebih luas lagi yang juga telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan karyawan dan sosial lingkungannya dengan baik, serta memiliki kinerja usaha yang sehat dengan sistem pengelolaan yang governance yang juga baik. Para hadirin semuanya, selama ini sejumlah upaya untuk menghadapi dan mengatasi kompleksitas kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan perkembangan yang berkelanjutan memang sudah ada yang dijalankannya. Namun, itu semua belum cukup ya. Masih diperlukan banyak lagi pengembangan kualitas dari program-program dan kebijakan yang sudah ada. Begitu pula dari kuantitas dan konsistensi dari program-program yang tadi sudah dijalankan. Berangkat dari pemikiran bahwa diperlukan lebih banyak lagi inisiatif-inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk menjalankan program yang berorientasi green, maka kemudian kami dari Majalah SWA merasa perlu menjalankan program yang bernama Indonesia Green Company Achievement ini secara konsisten, berkelanjutan dari tahun ke tahun. Program ini pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mendorong secara berkelanjutan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menjalankan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip yang dinamakan triple bottom line. Melalui program ini, kami mengundang perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengikuti program yang bernama Indonesia Green Company Achievement. Mereka kami minta untuk mengajukan program yang mereka rancang dan jalankan terkait dengan penerapan prinsip triple bottom line. Ini meliputi tantangan dan sasaran apa yang ingin mereka selesaikan dan capai, strategi apa yang mereka rancang,
dan bagaimana eksekusi serta seperti apa hasilnya. Dengan upaya ini kami berharap akan dapat menghasilkan beberapa hal. Ini yang pertama, kami dapat menampilkan dan memberikan contoh best practices yang dijalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menjalankan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip triple bottom line dan bisnis yang berkelanjutan. Kedua, dengan mensosialisasikan sejumlah contoh perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi dan eksekusi kebijakan Green Company, kami berharap akan dapat menggelitik dan mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukan hal yang serupa. Sehingga kami harapkan dari tahun ke tahun akan semakin banyak perusahaan di Indonesia yang menjadi lebih hijau ya. Dan hal ini menurut kami sangat penting dan strategis sebab ke depan seperti tadi sudah kami sampaikan di awal akan semakin banyak mitra-mitra pembeli dari luar negeri, investor, konsumen yang akan memilih perusahaan-perusahaan yang dianggap lebih green sebagai mitra bisnis mereka dan memilih mereka sebagai perusahaan yang produknya layak dibeli dan digunakan. Kemudian manfaat yang ketiga, dengan memberi apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bersedia menjalankan operasional perusahaannya berdasarkan prinsip triple bottom line dengan baik, kami juga berharap ini akan terus memicu mereka untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan kuantitas program mereka, terutama yang terkait dengan prinsip triple bottom line. Para hadirin semuanya, dalam menjalankan program ini kami didukung oleh dewan juri yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu yang pertama Profesor Dr. Emil Salim. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, juga Guru Besar FEUI bidang Lingkungan Hidup. Kemudian ada Bapak Ismit Haddad, ini Chairman Perhimpunan Filantropi Indonesia dan Yayasan Kehati, yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Juri. Kemudian ada Dr. Insinyur Arif Budimanta, MSc, ini Founder of Indonesian Center for Sustainable Development dan juga dosen pasca sarjana Ilmu Lingkungan dari Universitas Indonesia. Kemudian ada Ibu Darwina Sriwijayanti, Manajemen Konsultan dari Yayasan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian ada Dr. Enia Listiani Dewi, ini Program Director Fuel Cell and Hydrogen Technology, ini dari Kedeputian Bidang Teknologi Informatika, Energi dan Material Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Dan kemudian yang terakhir Bapak Basuki Sambodo, Asisten Deputi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Lingkungan Hidup. Para hadirin semuanya, kami yakin ya, dengan dukungan Bapak dan Ibu Dewan Juri yang tadi saya sampaikan, program ini akan dapat berkontribusi bagi upaya kita bersama untuk secara berkelanjutan mendorong para pelaku bisnis di negeri kita meningkatkan operasional bisnis mereka berdasarkan prinsip triple bottom line yang berkelanjutan. Para hadirin semuanya, pada malam ini nanti Bapak Profesor Dr. Emil Salim juga berkenan memberikan pencerahan kepada kita, juga termasuk memberikan feedback atau saran-saran kepada kita semuanya, supaya ke depan kita dapat menjalankan dan mengeksekusi strategi dan program-program yang terkait dengan triple bottom line secara berkelanjutan dan tentu saja lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Emil Salim, kemudian juga Bapak Ismit Haddad sebagai Ketua Dewan Juri, dan juga kepada Ibu dan Bapak Dewan Juri lainnya yang sudah bersedia berperan dalam program Indonesia Green Company Achievement ini. Ini peran Ibu Bapak sungguh kami hargai. Para hadirin semuanya, selaras dengan program Indonesia Green Company Achievement ini, kami juga mendukung dan mendorong perusahaan-perusahaan pabrik, ya, perusahaan pabrik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk menjalankan operasional perusahaannya secara profesional, menguntungkan bagi semua stakeholder dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dan juga prinsip triple bottom line. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Yayasan Kehati sudah berikhtiar menjalankan riset
dan analisa dengan dukungan penuh dari Bursa Efek Indonesia untuk memilih 25 perusahaan publik yang dapat dimasukkan dalam kelompok yang bernama Sustainable Responsible Investment berdasarkan kriteria yang khusus dirancang untuk itu. Perusahaan-perusahaan ini tentu istimewa ya, sebab mereka adalah perusahaan-perusahaan yang antara lain menjalankan operasional perusahaannya secara profesional, menguntungkan bagi semua shareholder dan stakeholder, bergerak di bidang-bidang yang ramah lingkungan, serta ini yang penting, mereka juga menerapkan prinsip-prinsip ESG dan triple bottom line. Kelompok 25 perusahaan pabrik ini kemudian secara khusus dibuatkan indeks harga sahamnya yang disebut sebagai indeks Sri Kehati. Mengenai Kehati, juga indeks Sri Kehati, nanti penjelasannya akan diberikan oleh Bapak MS Giring, ini Direktur Eksekutif dari Kehati. Para hadirin semuanya, sebelum saya menutup pengantar ini, perkenankan kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan Ibu dan Bapak mengikuti program yang bernama Indonesia Green Company Achievement tahun 2013, serta selamat dan salut bagi perusahaan yang sudah terpilih sebagai pemenang. Kami yakin inisiatif Green dari perusahaan Ibu dan Bapak tentu akan diapresiasi oleh para pelanggan Ibu, konsumen, mitra, investor, dan tentunya ini juga akan menginspirasi para pelaku bisnis yang lainnya supaya mereka nanti juga dapat menjalankan program yang sama dengan program yang sudah berhasil Bapak Ibu jalankan. Selamat juga kami sampaikan kepada perusahaan yang sudah terpilih masuk dalam kelompok indeks Sri Kehati. Posisi ini jelas sangat membanggakan ya, sebab selain bagus dari aspek kinerja perusahaan-perusahaan, ini juga perusahaan ini antara juga bagus dari aspek ESG dan komitmennya terhadap prinsip triple bottom line secara keseluruhan. Jadi perusahaan yang masuk dalam indeks Sri Kehati, selain mereka kinerja keuangannya bagus, mereka juga bagus dari kinerja dari aspek penerapan triple bottom line secara berkelanjutan. Tapi Ibu yang saya hormati, apa yang kami lakukan ini tentunya masih ada kekurangannya di sana sini. Untuk itu kami sangat terbuka dan berterima kasih jika ada saran-saran untuk pengembangan ke depan. Bapak Ibu sekalian, demikian sedikit pengantar dari kami. Sebelum kami mengakhiri pengantar ini, perkenankan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua Dewan Juri Yayasan Kehati, terutama Pak Ismit Hadan dan Pak MS Giring, dan semua program dan semua peserta program Indonesia Green Company Achievement tahun 2013, dan semua perusahaan pabrik yang perusahaannya sudah terseleksi dan masuk dalam daftar 25 perusahaan publik terbaik indeks Sri Kehati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pendukung acara malam ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.